Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Haruna dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan meresensi novel yang berjudul Laut Bercerita. Novel ini ditulis oleh Leila Salika Chudori, diterbitkan oleh penerbit KPG, Kepustakaan Populer Gramedia. Buku novel yang saya pegang ini memiliki jumlah halaman sebanyak 379 halaman dan telah dicetak sebanyak 44 kali. Buku yang saya pegang ini adalah cetakan yang ke-44 yang terbit pada tahun ini, yaitu tahun 2022. Masuk ke dalam sinopsis dari novel ini, yaitu menceritakan tentang kebengisan dan kekejaman pada masa Orde Baru. Selain itu, kita akan diingatkan kembali mengenai hilangnya 13 aktivis pada masa itu, yang sampai saat ini kita masih belum menemukan petunjuk yang jelas akan peristiwa ini. Bercerita tentang keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dalam dirinya, lalu sekumpulan orang yang gemar menyiksa dan berkhianat, lalu sekumpulan keluarga yang bertanya-tanya di mana makam anaknya. Lalu terdapat kisah cinta yang tak pernah luntur. Cerita dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua bagian. Yang maksud dari dua bagian ini adalah waktu yang berbeda. Yang pertama terjadi pada tahun 1998. Mengambil sudut pandang dari Biru Laut bersama teman-temannya yang mereka semua merupakan seorang aktivis dan menyelesaikan misi mereka, tujuan mereka. Jadi intinya di sini Biru Laut dan kawan-kawannya sebagai seorang aktivis memiliki misi dan tujuan. Untuk bagian yang kedua, mengambil cerita pada tahun 2000-an dan mengambil sudut pandang dari seorang asmara jati, yaitu adik Biru Laut. Adik Biru Laut ini berbeda dengan laut, di mana misi dan tujuannya berbeda dari Biru Laut. Kelebihan dalam novel ini adalah karya tulis yang tidak biasa di mata para pembaca, di mana mengusung tema kemanusiaan pada masa Orde Baru. Visualisasi yang digambarkan dalam novel ini juga bersifat nyata, atau bukan bersifat nyata, tapi tampak nyata. Ini merupakan karya fiksi, tetapi unsurnya itu tampak nyata, seperti digambarkan juga ketika seorang aktivis itu disiksa. Lalu ceritanya yang bersifat edukatif, di mana kita diberikan sedikit informasi apa yang terjadi pada masa itu, yang merupakan salah satu sejarah dari bangsa Indonesia ini. Cerita yang ditulis pun bersifat teka-teki, sehingga memicu para pembaca untuk berpikir apa yang sebenarnya terjadi pada novel ini, apa yang dimaksudkan kalimat ini pada novel ini, sehingga kita semakin penasaran untuk mengetahui akhir cerita dari novel ini. Selain itu, yang paling penting, novel ini memiliki banyak pesan moral di dalamnya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada pun kekurangan dari buku novel ini, yaitu alur cerita yang digunakan campuran, atau yang biasa kita sebut dengan alur maju mundur. Jadi untuk beberapa pembaca yang tidak terbiasa dengan alur cerita novel ini, mungkin akan kesulitan dan kebingungan untuk memahami isi novel ini. Oleh karena itu dibutuhkan fokus dan pemahaman yang sesama agar kita dapat menikmati alur dari novel ini dengan baik. Itulah resensi yang dapat saya sampaikan mengenai buku novel ini, dengan menjabarkan poin-poin dari novel ini, sehingga untuk kalian yang memiliki yang
ingin membaca buku novel ini bisa dijadikan referensi. Namun novel ini memiliki banyak kelebihan daripada kekurangan, sehingga tidak perlu ragu untuk membacanya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.